hadir untuk menciptakan ketertiban, kepastian, dan keadilan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Salah satu sistem yang paling mendasar dalam hukum yang juga dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945 yang ada pada pasal 27 ayat 1 yang berbunyi, semua warga negara bersamaan kedudukannya di mata hukum dan pemerintahan. Dan warga negara wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu tanpa ada kecualinya. Apa itu penegakan hukum yang berkeadilan? Penegakan hukum yang berkeadilan adalah proses menjalankan dan menerapkan peraturan perundang-undangan oleh lembaga berwenang yang didasarkan pada kebenaran, objektivitas, dan kesetaraan. Dalam konteks ini, hukum berfungsi sebagai pelindung hak dan penyeimbang kepentingan, sehingga tidak ada satu pihak pun yang merasa dirugikan atau diistimewakan. Dari tanpa memandang status sosial. Status sosial mencangkup tentang kedudukan seseorang di masyarakat, baik itu berasal dari kekayaan, jabatan publik, pengaruh politik, maupun latar belakang keluarga. Penegakan hukum yang adil berarti 1. Orang yang berkuasa dan orang biasa mendapatkan perlakuan hukum yang setara. 2. Orang kaya dan orang miskin memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan perlindungan hukum dan pembelaan hak. 3. Tidak ada kekebalan hukum bagi siapapun yang melanggar aturan apapun kedudukannya. Baik, di sini saya akan membacakan tentang tantangan dalam penerapannya. Meskipun prinsip ini sudah tertulis dalam peraturan perundang-undangan, dalam pelaksanaannya masih ditemui berbagai kendala, antara lain pengaruh kekuasaan dan politik. Seringkali ada upaya campur tangan dari pihak yang memiliki kekuasaan untuk mempengaruhi jalannya proses hukum demi kepentingan pribadi atau kelompok. Yang kedua, kesenjangan akses terhadap hukum. Orang yang memiliki sumber daya keuangan yang cukup cenderung mendapatkan layanan hukum dan pembelaan yang lebih baik dibandingkan mereka yang kurang mampu, meskipun mereka sama di mata hukum. Yang ketiga, budaya dan kebiasaan. Di beberapa lingkungan masih melekat pandangan bahwa orang yang memiliki kedudukan harus dihormati secara berlebihan, bahkan sampai mengesampingkan kewajiban hukum. Yang keempat, keterbatasan sumber daya penegak hukum. Faktor ini bisa mempengaruhi efektivitas dan objektivitas dalam menangani berbagai kasus. Bentuk-bentuk status sosial yang tidak boleh mempengaruhi penegakan hukum. Yang pertama, ada status ekonomi, yaitu kekayaan atau kemampuan finansial. Seseorang tidak boleh menentukan apakah seseorang tersebut dapat diproses hukum atau tidak, serta tidak boleh mempengaruhi hasil dari proses hukum tersebut. Orang miskin berhak mendapatkan perlindungan hukum yang sama di hadapan orang yang kaya, dan orang kaya tidak boleh menggunakan kekayaannya untuk menghindari pertanggungjawaban hukum. Lalu yang kedua, status jabatan dan kekuasaan. Kedudukan dalam pemerintahan, lembaga negara atau organisasi apapun tidak memberikan hak istimewa di hadapan hukum. Baik pejabat tinggi maupun pegawai biasa, semuanya tunduk pada aturan yang sama dan harus mempertanggungjawabkan setiap kesalahan atau pelanggaran yang mereka lakukan. Yang ketiga, status politik. Status politik, afiliasi partai politik, pengaruh politik atau hubungan dengan tokoh politik tidak boleh menjadi pertimbangan dalam proses penegakan hukum. Penyidik, penuntut, dan hakim harus bekerja secara independen dan tidak terpengaruh oleh tekanan atau kepentingan politik apapun dan dimanapun. Status keturunan dan keluarga. Latar belakang keluarga, asal-usul atau hubungan kekeluargaan dengan orang-orang yang memiliki pengaruh tidak boleh mempengaruhi perlakuan hukum. Setiap orang dinilai berdasarkan perbuatannya sendiri, bukan berdasarkan siapa orang tuanya atau keluarganya. Yang kelima, ada status pendidikan dan pekerjaan. Tingkat pendidikan atau jenis pekerjaan seseorang tidak menjadi dasar untuk mendapatkan perlakuan yang berbeda dalam penegakan hukum. Baik orang berpendidikan tinggi maupun yang kurang berpendidikan, baik pekerja profesional maupun guru, semuanya memiliki hak dan kewajiban hukum yang sama. Salah satu tantangan terbesar dalam penegakan hukum yang adil adalah adanya campur tangan kekuasaan politik dan jabatan. Dalam praktiknya, seringkali terjadi upaya untuk mempengaruhi proses hukum demi kepentingan pribadi, kelompok, atau kepentingan politik tertentu. Pejabat atau tokoh yang memiliki pengaruh seringkali berusaha menekan aparat penegak hukum agar menangani kasus secara berbeda, baik dengan cara memperlambat proses, menghilangkan bukti, atau menuntas perkara. Sesuai dengan keinginan mereka, campur tangan ini membuat proses hukum tidak berjalan secara objektif dan independen, sehingga perlakuan yang diberikan tergantung pada seberapa besar pengaruh yang dimiliki oleh pihak yang terlibat. Selanjutnya, kesenjangan akses terhadap sumber daya hukum.
Meskipun secara hukum semua orang memiliki hak yang sama, dalam kenyataannya kemampuan untuk mengakses dan menggunakan hak-hak hukum tersebut sangat berbeda tergantung pada kondisi ekonomi. Orang yang memiliki kekayaan dapat menyewa pengacara yang berkualitas, mengumpulkan bukti dengan lebih mudah, dan melakukan berbagai upaya hukum untuk membela kepentingannya. Sementara itu, masyarakat yang kurang mampu seringkali kesulitan untuk mendapatkan pendampingan hukum yang baik. Bahkan ada yang tidak mampu mengurus proses hukumnya sama sekali karena biaya yang sangat mahal. Kesenjangan ini menyebabkan terjadinya ketimpangan dalam proses hukum, di mana pihak yang memiliki sumber daya lebih banyak memiliki kesempatan yang lebih besar untuk memenangkan suatu perkara atau untuk menghindari suatu hukuman. Di lingkungan masyarakat, masih melekat budaya yang membedakan perlakuan terhadap orang berdasarkan status sosialnya. Banyak orang yang masih menganggap bahwa orang yang memiliki jabatan tinggi, kekayaan, atau pengaruh harus dihormati secara berlebihan, bahkan sampai mengesampingkan kewajiban hukum. Pola pikir ini juga sering dianut oleh sebagian besar aparat hukum yang merasa segan atau takut untuk menindak tegas orang-orang yang memiliki kedudukan tinggi. Selain itu, masih banyak masyarakat yang kurang memahami hak dan kewajiban hukumnya, sehingga mereka tidak berani atau tidak tahu bagaimana cara membela haknya ketika mendapatkan perlakuan yang tidak adil. Dan yang terakhir, ada keterbatasan kapasitas dan profesionalisme aparat penegak hukum. Kualitas dan kemampuan aparat penegak hukum sangat menentukan keberhasilan penegak hukum yang berkeadilan. Dan masih ditemukan aparat yang kurang memiliki pengetahuan penegak hukum yang memadai, kurang memahami etika profesi, atau bahkan masih terlibat dari praktik korupsi dan suap. Kesimpulan dari penegak hukum yang berkeadilan dan diterapkan tanpa memandang status sosial adalah penegakan hukum yang berkeadilan dan diterapkan secara sama rata tanpa memandang status sosial adalah syarat utama bagi terciptanya masyarakat yang damai, tertib, dan sejahtera. Hukum tidak akan memiliki makna jika hanya berisi kata-kata yang indah di atas kertas tetapi tidak terwujud di dalam kenyataan. Keadilan bukanlah milik orang kaya, orang berkuasa, atau orang yang memiliki pengaruh saja, melainkan hak dasar yang dimiliki oleh setiap warga negara. Ketika hukum ditetapkan secara adil untuk semua orang, maka cita-cita yang membangun bangsa yang berkeadilan sosial dapat tercapai.